Shalom, selamat datang kembali di Renungan STT Sampel Bandung. Baik, dalam renungan kali ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 24. Tema kita kali ini yaitu bagilah kasih itu. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mungkin bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ayat ini tidak asing lagi ya untuk didengar ya. Tapi di sini kita mau sama-sama kita merenungkan ayat ini. Tetapi sebelum kita masuk dalam ayat ini, saya mau berbagi cerita, yaitu ada kisah, yaitu kisah dari Chris dan Grace. Chris dan Grace ini adalah sepasang saudara, adik kakak. Mereka itu dari kecil mereka hidup dengan penuh kasih. Di sini mereka hidup dengan penuh kesederhanaan, tetapi kehidupan yang bisa dibilang kehidupan mereka itu sangat bahagia. Tetapi dengan berjalannya waktu, ketika mereka menjelang usia remaja, mereka masing-masing memilih jalan kehidupannya yang berbeda. Seperti di sini kalau kita lihat, si Chris ini memilih untuk sekolah di luar kota. Sementara Grace sendiri, dia memilih untuk tetap tinggal di rumah dengan melanjutkan usaha orang tuanya. Tetapi di sini lambat laun berjalan, jarak waktu itu membuat hubungan mereka yang awalnya baik, kemudian hubungan mereka itu menjadi ada jarak, yaitu jarak emosional. Karena si Chris yang jauh dari rumah, ia merantau di luar kota, ia merasa bahwa orang tuanya itu kurang memperhatikan dia, kurang peduli kepada dia. Tetapi dia berpikir bahwa orang tuanya lebih sayang kepada Grace. Akhirnya muncullah rasa iri, rasa dengki yang Grace alami. Akhirnya muncul rasa yang tidak baik antara mereka berdua. Tetapi dengan berjalannya waktu, hubungan mereka menjadi tidak hangat seperti dulu lagi. Tetapi beberapa tahun kemudian, Chris mendapat telepon bahwa orang tua mereka itu sakit keras. Tetapi dengan keadaan hati yang sangat masih punya perasaan yang kesal kepada orang tuanya, bahkan kepada Grace yang terutama, yang dianggapnya orang tuanya lebih sayang kepada Grace. Tetapi Chris tetap memutuskan walaupun berat hati, ia tetap pulang ke rumah karena ia mendapatkan kondisi bahwa orang tua mereka itu sedang sakit keras. Tak beberapa lama kemudian setelah ia pulang, akhirnya Chris dan Grace itu merasa bahwa hubungan mereka kalau begitu terus tidak akan baik, tidak akan enak. Akhirnya mereka berdua sama-sama mengambil jalan, yaitu mereka berbicara dari hati ke hati untuk saling memaafkan. Bahkan mereka juga saling mengampuni satu sama lain. Hingga akhirnya hubungan mereka kembali menjadi harmonis kembali. Di sini kita melihat apa yang dilakukan mereka berdua ini adalah bukti kasih yang mereka lakukan di sini. Di sini kita melihat bahwa memang benar, kebencian itu membuat hati seseorang menjadi keras, menjadi tidak bisa berpikir dengan jernih. Tetapi karena kasih itu jauh lebih besar kasih itu, sehingga kasih itu membuat relasi kita yang awalnya rusak, tetapi sekarang kita melihat dari contoh Chris dan Grace tersebut, relasi mereka menjadi kembali baik lagi. Nah, di sini kita melihat, mari kita sama-sama di sini kita melihat dari kisah dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 24 ini bahwa di sini kita melihat mengenai kasih itu. Mari kita sama-sama, mungkin Bapak Ibu bahkan teman-teman bisa membuka ayat Alkitabnya. Di sini kita lihat dalam ayat 11 dan ayat 12. Di sini kalau Bapak Ibu ingat mengenai kisah Kain dan Habel di dalam Kejadian 4. Kisah ini kalau kita melihat bahwa Kain ini hidup dengan penuh kebencian. Kenapa penuh dengan kebencian? Apa yang ia lakukan? Ia membunuh saudaranya sendiri. Sedangkan Habel sendiri, ia hidup dalam kebenaran.
karena ia benar-benar saling mengasihi. Tetapi ternyata teman-teman saudara di sini, ternyata tindakan membunuh itu tidak hanya dilihat ketika kita melakukan tindakan secara fisik, tetapi ketika kita mulai membenci seseorang, ketika kita mulai memiliki mungkin ada rasa iri, rasa dendam kepada seseorang, itu juga ternyata merupakan tindakan membunuh ternyata ya. Nah, di sini kita melihat ternyata dunia ini sangat tidak suka dengan kasih. Kenapa seperti itu? Kalau kita lihat dalam ayat 13 bahwa di sini dunia tuh menolak mengenai kasih. Bahkan tidak hanya kasih. Dunia juga menolak mengenai kebenaran Tuhan itu. Di sini kita melihat, ternyata dunia itu begitu kejam ya, sangat tidak menyukai mengenai kasih. Tapi di sini kita melihat, kasih yang seperti apa sih? Bagaimana sih kasih itu? Bagaimana sih perbuatan kasih itu? Di sini kita melihat dalam ayat 14 sampai 18 ini, kita lihat mengenai bukti nyata dari kasih itu. Bahwa kasih itu ketika saya, ketika teman-teman di sini, ketika kita sudah lahir baru di dalam Kristus, ketika kita punya hidup saling mengasihi antara satu sama lain, begitu. Tetapi di sini kita melihat ketika ada seseorang yang mulai menjauhi Kristus, yang mulai hidupnya sesuka hati mereka, itu bukanlah tindakan dari kasih itu. Jadi di sini kita melihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 24 ini, kalau kita melihat ayat ini benar-benar sangat menegaskan kepada kita bahwa kasih itu harus kita tunjukkan dengan perbuatan kita. Kasih itu bukan kata-kata kosong ya teman-teman, tetapi harus kita tunjukkan, kita lakukan dengan perbuatan kita. Kita juga melihat di sini tentang di dalam ayat 19 sampai 24 ini bagaimana kita hidup di dalam kasih dan kebenaran itu, yaitu hidup apa? Hidup yang dapat membawa damai. Hidup itu ketika kita hidup, kita itu bukan hanya sebatas hidup saja, tetapi di sini kita hidup itu dapat menjadi berkat untuk sesama kita di sini. Itulah yang dinamakan sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang memiliki ciri-ciri kasih dan perbuatannya. Nah, di sini juga kita melihat bahwa dari 1 Yohanes ini ya, kalau kita melihat dari latar belakang 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 24. Kalau kita lihat di sini, surat Yohanes ini ditulis sekitar tahun 90 sampai 95 Masehi. Yohanes menulis surat ini karena ada tujuan tertentu. Karena pada waktu itu di sana jemaat di Asia kecil itu mereka mulai terkontaminasi dengan ajaran-ajaran sesat. Sehingga apa? Sehingga menghilangkan mengenai kasih mereka. Sehingga di sini mereka apa yang terjadi? Iman mereka mulai melemah. Sehingga Yohanes menulis surat ini agar mereka selalu ingat bahwa mereka sekarang hidup saat ini itu adalah kasih yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Seperti itu, agar mereka tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang ada di sana. Bahkan ya, kalau kita lihat nih dari kasih, banyak sekali ayat Alkitab yang mencatat, bukan hanya di 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 24 saja. Di sini kita melihat dari mungkin Bapak Ibu bahkan teman-teman tidak asing ya dengan ayat ini ya. Dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Di sini bahwa Yesus sendiri yang menekankan bahwa kasih itu sebagai identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita sebagai anak-anak Allah, kita harus punya kasih. Kita itu harus menjalankan kasih itu. Bahkan kita lihat dalam Roma, bahkan dalam Yakobus 2 ayat 17 kita lihat dengan kita memiliki iman yang sejati, kita dapat menerapkan kasih. Seperti kalau kita ingat dari kisah tadi ya,
dari kisah Chris dan Grace tadi. Karena kasih mereka, akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka itu saling memilih kasih, saling mengampuni, saling memaafkan. Jadi, lakukanlah kasih itu pada hari ini, teman-teman. Jangan tunggu besok, jangan tunggu besok-besok-besoknya, tetapi mulailah tunjukkan kasih itu mulai hari ini. Jadi, untuk apa kasih itu? Bukan cuma untuk kita terima begitu saja, tetapi kasih itu harus kita bagikan juga kepada sesama kita di sini. Yuk di sini, mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya tentang kasih itu. Jadi di sini sama-sama kita renungkan, kita tanya pada diri kita di sini, sama-sama kita tanya, apakah saat ini saya sudah sungguh-sungguh mengasihi? Apakah kasih saya selama ini hanya saya ucapkan lewat kata-kata saja? Kemudian coba direnungkan. Selama ini, selama saya hidup, kira-kira apakah saya sudah membagikan kasih itu, atau bahkan itu bukan kasih yang saya bagikan, tapi ujaran kebencian yang saya berikan kepada teman-teman saya, bahkan kepada sekeliling saya, gitu. Jadi, tindakan apa yang harus saya lakukan? Tindakan apa yang harus kita lakukan saat ini? Jadi teman-teman, bagilah kasih itu. Bagi yuk kepada teman-teman kita di sini, bahkan dimanapun mereka berada. Bagi kasih itu, tanpa kita harus mengharapkan balasan untuk kita dikasih kembali, tetapi bagikanlah kasih itu. Mungkin teman-teman di sini, mungkin eh, merasa susah ya untuk bisa bilang nih kepada teman-temannya, aku mengasihi kamu loh. Mungkin teman-teman di sini boleh pikirkan nama satu orang yang mungkin sulit untuk teman-teman ungkapkan, mungkin sulit untuk teman-teman bisa katakan tentang kasih itu. Mungkin teman-teman bisa bawa itu di dalam doa, bawa namanya di dalam doa. Baik teman-teman, jadi ingat ya bahwa kasih itu harus kita bagikan. Bukan cuma kita simpan, bukan cuma kita rasakan sendiri kasih itu. Tetapi mari yuk kita bagikan kasih itu kepada teman-teman kita yang ada di sini. Karena kasih itu adalah bahasa Tuhan. Jadi, kalau kita lihat bahwa Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi, untuk apa kasih itu kita simpan? Marilah kita bagikan kasih itu. Mungkin kepada teman-teman di tempat kerja, teman sepermainannya, mungkin kepada pasangan, atau dimanapun tempatnya. Jadi, bagilah kasih itu ya teman-teman. Kiranya renungan ini dapat memberkati kita semua di sini. Tuhan Yesus memberkati.